segitiga di sini. Sehingga kerudung ibu gitunya, tapi di apa kan? Ya galak gitu kan ya. Itu udah. Bajunya kayak kampret, dibelah aja gitu, dibelah, masukin. Ya, dibelah, masukin. Udah. Nah, kebayang, bayangkan itu. Coba nih, ini belah, ini belah Pak. Apa mana gunting. Sini Bu, ini belah ini. Terus. Saya. Terus. Udah. Sok, kerudung gitu kan. Itu Bu, mantap. Yang pengen. Baju. Iya. Ya. Ya. Itu gampang ya. Kerudungnya segitiga, dibuat segitiga. Coba kerut ini nih. Satu lagi nih. Ya bumi kerut. Nah, sakewe atau sakita. Sakita. Nah. Ya. Kadi. Terus. Enggak dipotong, enggak segitiga, boleh segini aja, segi 4 boleh Bu. Segi 4 tapi ditirap 2. Ya. Kenapa perempuan pakai kerudung? Sebab akan ketika dibuka apanya? Dibuka wajahnya itu tidak kelihatan. Gini, ada yang sering terjadi gini. Ketika sudah dibuka apanya, dibungkus, datanglah para familinya, ingin lihat wajahnya kan? Kemudian dibuka, kemudian dicium. Hati-hati, jangan sampai katanya apa? Air mata netes kepada jenazah. Karena ada hadis begini, kata hadis, al-mayitu yu'adzabu bibukai ahli. Bahwa mayit akan disiksa gara-gara tangisan keluarganya. Ulangi, mayit akan disiksa gara-gara terkena air mata keluarganya. Itu hadisnya lengkapnya begini. Kalau ada orang kafir meninggal dunia, itu wajib ditangisi oleh keluarganya sebagai tanda sedih. Kalau dia sedih, berarti si mayit orang baik. Karena orang baik, maka semua tidak akan disiksa. Kata Nabi, tidak. Walaupun ditangisi, tetap akan disiksa. Jadi kalau bapak ibu menangisi mayit, netes ke mayit, tidak akan apa-apa. Sebab tidak mungkin seseorang ya gara-gara orang lain dia kena siksa. Kalau begitu mah nggak usah cari singgoba tuh. Marah sia nganu kurang ajar saya. Cerik aing singgoba. Apalagi kira-kira yang menanya Pak tadi? Oh, kalau orang luka bakar, masih mending luka bakar mah ya. Kadang-kadang luka pesawat terbang, jatuh pesawat terbang, hancur tubuhnya. Sampai dimandikannya pakai kain, pakai ayakan gitu, disiram gitu aja. Ya udah benar. Jadi mandikan sebisanya. Yang terluka, yang terbakar, mandikan sebisanya, sedapatnya. Tidak usah normal begini, nggak usah. Kainnya pun tidak usah kayak begini 3 lembar, bungkus kering kayak bungkusan bala-bala, terus
Ya. Enggak, itu bohong. Tahayul. Katanya kalau ibu sudah memandikan mayat harus mandi agar si rohnya tidak ngikut ke kamar. Enggak, tapi bagus mandi supaya virus-virus hilang. Bukan soal tahayul. Ya. Oh iya, ngikat mah dapat apa kan? Enggak tahu ya, ngikat mah. 5, 1 di ujung sini, 2, 3, 4, 5. Jadi gini kan? Yang kanan di atas. Bikin tanya dulu. Bikin talinya 5. Gunting lagi. Ya. Oh iya, boleh dicopot. Enggak dicopot nggak apa-apa. Udah, mayit jangan dicampur. Loba kahayang mayit. Cicing mayit. Kemana hirup we. Oh iya, katanya tidak boleh ada masukin kemana, ke kuburan barang-barang yang ada di badan, semacam gigi palsu dan lain-lain. Ya, gitu. Memang pernah kejadian dulu. Jadi ketika ada orang mati, udah dikuburkan, digali lagi karena ada barang yang terbawa oleh dia. Ya kalau barang mahal ambil aja. Giginya ya 15 gram, cokot ada jual. Tapi kalau hanya gitu mah gigi palsu, udahlah biar aja. Atau ada jam tangan mahal kan. Nah, jadi tidak usah diambil lagi karena memang tidak mubadir kan. Kalau mubadir mah diambil barang. Kalau yang pertama kayak pen gitu. Oh, pen nggak usah, mau ada pen, ring jantung atau bola lagi jantungnya. Jantung di ring 5 atau bejat semua di bola. Uranium lumayan ya. Jangan sampai kayak orang lain, sengaja orang lain mah dipakai jam tangan kan, pakai dasi. Saya lihat teman saya meninggal dunia. Ya. Digini kan. Pakai jam tangan, pakai dasi. Dasi untuk biasa pakai wisuda, Pak. Apa lagi? Ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa yang paling ditakuti oleh seorang mayat adalah anaknya seorang teman mayat. Karena katanya si PPKP itu kan akan menyakiti si mayat. Hadisnya dong itu. Oh, tidak mungkin. Ini Quran aja langsung Quran ya. Quran wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak mungkin dosa seseorang bisa ditanggung oleh orang. Jadi kalau si ayah memandikan yang salah, yang dosa siapa? Yang mandikan. Si mayat mah tidak ikut merasakan derita. Ya. Jadi perbuatan si mandi mau air yang keclak, mau bagaimana, atau dia tidak benar, hanya ketika mandikan tidak boleh membuka rahasia jenazah. Eta neng Wina cantiknya. Yunawan cantik. Pas bujur nama geningan buru, budugan. Jangan begitu, rahasiakan dong. Biar rahasia. Jadi jangan sampai kita membuka rahasia. Nah, walaupun sedikit. Kumace tak orang diabetes. Pokoknya mah gitulah, udah selesai. Cerita aku enggak boleh. Itu aib orang. Nah, kalau kita memandikan, menutup aibnya, maka itu mendapat kiroton, 1 kirot. Ya, ada lagi yang nanya? Ada dulu. Ya. Semisal ada jenazah, udah taubat,
tapi di dalam badannya itu masih ada susuk misalnya kayak jimat tertanam, tapi terbawa ke kubur gitu. Apa diazab atau gimana itu, Pak? Oh, enggak ada keharusan. Tidak ada keharusan susuk dikeluarkan dulu. Ya, kadang-kadang ada jimat ditanam di kulit, enggak usah. Jadi dengan tobat dan benda mah bukan masalah, hati itu penting. Ya, jadi misalnya kayak keris dina betulna jauh terus keluar. Yang penting mah taubatnya. Ya. Siapa enggak mayit? Enggak apa, kebetulan berbeda. Pernah melihat jenazah ketika dimandikan keluar keringat. Oh iya, ada jenazah yang keluar keringat dikit dan air mata. Katanya sih itu karena orang soleh. Ya. Biasanya bukan lagi dimandikan sih, mau dimandikan, sudah dimandikan ada. Jadi kalau ada ketika meninggal keringat dikit, ada air mata dikit, sesoleh-solehnya orang pasti ada kekhawatiran mendapatkan adab kan, netes air mata. Allahu a'lam. Oke, ada lagi yang nanya, Pak? Ini kejadian ada yang meninggal Susah, emang gitu. Jadi ini kalau tangan udah meninggal, misalnya begini meninggalnya. Ini tuh susah dibalik tangan gitu ya. Ya, nah, sudahlah seadanya. Ikat ini aja nggak apa-apa, seadanya. Ada yang begini, mungkin itu exception ya, kekecualian. Jadi ini aturan normal. Ketika ada mayat tidak normal, perlakukan hukum tidak normal. Oke, apa lagi? Sak mayit. Hah? Pernah ada kecelakaan di Iya. Iya. badannya itu tinggal sepertiga. Kamar rumah sakit itu ditambahin kayak ketemu sakit itu, jadi dia keluarganya tahu bahwa dia tidak tinggal sepertiga badannya. Oh. Sebetulnya nggak usah. Perlu harus nerima ya. Terus nerima, nggak usah tambah-tambah. Oke, sok siapa? Oh iya, itu di bawah ya. Angkat dulu aja itunya, angkat dulu. Mayitnya mandiri. Apanya? Kainnya kalau perempuan tambah satu kain izar perempuan itu, kedua celana, kampret dan kerudung. Laki-laki hanya 3. Yang dihamparkannya 4. Dengan udah 3 tadi ya perempuan, itu lagi sama memanjang ke sana daerah pinggulnya. Apalagi ya, Dek? Apa? Kain kafan yang terkena najis tidak apa-apa. Jadi sudah dibereskan, ternyata keluar darahnya dari tubuhnya. Kalau perempuan darah haid ya, darah nifas. Kalau laki-laki mungkin kotoran menempel ke kain ihram. Kain jenazah. Kuburkan aja nggak apa-apa. Tidak harus suci. Tapi tadi wudu udah kan? Udah, sok silakan. Mundur. Ya, stop, sok Pak. Tutup dulu dari sini dulu ke sana, Pak. Ada ini, bagus. Jadi tak bagus. Aku tahu kepala. Bu, kepala Bu. Tutupkan.
tarik ke dia. Ini tarik kita terus. Nah, tarik Bu. Nah, gitu. Tarik. Nah, enggak salah kan dia sih. Bisa payah beneran. Majikannya ngambek kayak saya bener. Telah meninggal dunia ketika praktek jenazah haji. Wah, masuk koran. Nah, sini dulu, kaki dulu mulainya. Mulai dari kaki dulu. Udah buka Mi. Udah buka dulu Mi. Langsung Mi ini mah nggak viral ya. Iya udah. Iya, gitulah. Berarti Mi bangkitnya sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Saya nanti kalau dikuburkan, nah ke kanan tinggal nyabut gitu ya. Nah ini ulangi, satu di ujung kaki, kedua di lutut supaya jangan ngelosor, ketiga di pinggang, ya, keempat di bawah ini nih, bawah apa? Supaya jangan merosot, ya, kelima di kepala. Ya dari ini juga dikunci dia. Oh iya, bisa dikunci. Nah, sekarang bagaimana kalau ada jenazah itu ditutup hidungnya pakai apa? Kapas atau telinganya. Itu nggak ditutup, itu kondisional. Kalau si mayatnya keluaran cairan, ditutup. Sebab si mayat ketika dibungkus tidak bisa ngingsek. Gitu. Gak bisa ngingsek gitu. Jadi tutup telinganya, nggak tutup kondisional. Jadi kalau keluaran cairan tutup, darah tutup. Oke? Nah, udah. Yang mandiin mayat Pak, boleh nggak? Yang meninggal wanita yang mandiin pria. Atau campur pria dan wanita. Kalau muhrim yang mandiin yang meninggal wanita, yang mandiin pria, kebalikannya. Kalau muhrim boleh. Ya kalau muhrim atau adik kakak itu boleh. Kalau orang lain nggak boleh. Nggak boleh. Haram ya Pak ya. Nggak boleh haram. Kalau tidak. Misalnya Bapak pesan, Pak Asep, pun bojo yang dibakar ke Pak Asep. Temenan haram. Ada yang meninggal, tidak ada emergency, tidak ada orang. Lain. Saya pernah mandikan perempuan di Hong Kong. Itu perempuan tuh loncat di lantai 8, muncrat kepalanya. Mandikan saya sendiri. Pak Ustadz, kata konsulat ya, mandikan ya. Sudah, ini TKW. Oh, pas saya masuk ke gedung apa? Jenazah banyak tuh ya, dimasukin di laci. Banyak kain-kain beginian, kain putih digantung-gantung. Asana film Cina tuh ya. Abi asup teh, alas ya. Sok tiba-tiba gitu kan, lu kita. Ketakutan saya. Hanya Pak ya itu jenazahnya. Pas dibuka tanya kelihatan lah dada kemaluannya kelihatan. Jadi kami kesepetan kosong selain kosong. Saya kasih air, saya pakai kain, kemaluannya ditutup. Saya bungkuskan. Ya, saya sendiri mandikan perempuan. Masih kecil. Jadi saya Gitu. Seusia gitu orang mana kok? Orang itu Jawa Timur. Oh, capat, ngecek. Habis. Sebelum habis. Berat. Kasiannya jauh-jauh kerja anak orang
sakit hatinya mati. Ada satu lagi Bapak. Ya, Misalkan ada yang meninggal di rumah sakit, ya, rumah sakitnya katakanlah Boromius Pak. ya. Nah biasanya kan dipulangkan ya Pak ya ke, Ya. ke rumah duka. Nah si Boromius itu kadang sudah dimandikan ya. Ya, betul. Nah itu bagaimana, sebaik apa dimandikan mandi apakah sudah? Itu di Boromius biasanya ada orang Islam yang bertugas memandikan. Kalau lebih ingin lebih clear, lebih baik, lebih tegak mandi. Nah, pernah kejadian jamaah ini si penjamaah Salman tahun 2009 ya. Itu mah istrinya jamaah haji, suaminya Nasrani, meninggal dunia, dibawa dari Boromius. Itu berebut antara keluarga Kristen, suaminya, dan keluarga katanya ini suamiku kan Islam, kata yang ini Kristen, tapi nggak ada bukti. Harusnya kalau pernah dia masuk Islam, maka dia buat amanah. Misalnya nama saya Bobby, saya agama Konghucu, saya sudah pindah agama tanggal sekian ke Islam. Saya berpesan kalau saya mati, saya harus diuruskan jenazah saya oleh Masjid Salman ITB. Tekan notaris atau saksi, udah. Kalau nggak ada gimana? Pernah juga ada profesor di ITB, sama juga ribut. Ini Islam bukan masih Nasrani, Islam jadi bahwa juga sama. Saya juga sama. Saya akan buat amanat kalau saya mati, tolong jenazah saya misalnya diurus oleh tim pengurus jenazah Salman, bisa. Atau mana saja. Ya. Oke, nah ini berapa? Belum dicabut itu kan dari di kaki sampai di kepala. Iya. Itu kira-kira ada lama berapa gitu Pak? Proses pencabutan nyawa berapa lamanya? Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang 3 hari 3 malam belum mati-mati. Kasihan. Mati-mati kasihan. Ada yang sabar ya, kalau mama udah nggak ada, apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kakak ada yang sedang menghutbah kan? Menghutbah meninggal dunia. Tapi mudah-mudahan tidak sedang hubungan sebadan. Kejadiannya sama saya 87. Ketika di atas badannya, dia mengagasnya, terus kuat oleh bensin. Akhirnya meninggal udah di atas dadanya. Pak, gila aja. Kuling gede, udah meninggal. Karunya ke istrinya kan ya. Jadi kita kapan mati, di mana mati, bagian Allah kamu nggak tahu. Pak alimah yang mati di Mekah marah ke surga, itu bisa. Abu Jahal di Mekah matinya, kenapa? Gak usah di Mekah, yang paling mah husnul. Ya. Berapa lama ketika meninggal jenazah itu sampai dikuburkan, batas maksimal? Nah, Nabi itu 3 hari. Kenapa 3 hari Nabi udah meninggal baru dikuburkan? Sebab belum selesai siapa pengganti Nabi. Ya. Sebagai kepala negara kan, mesti ada komando kan. Hanya Abu Bakar diangkat baru dikuburkan Nabi. Nah, kalau agama yang
atau agama kejawen. Begitu meninggal dunia hari ini, hari 1, 2, 3, roh masih di rumah. Sehingga anaknya dikawinkan di depan jenazah sang sultan. Ya, kalau dia anak sultan. Hari keempat, roh di halaman rumah. Hari kelima, roh di kebun. Hari keenam, roh di hutan. Hari ketujuh, roh naik di ruangan 1. Hari ke-40, hari ke-100. Itu agama ya. Nah, itu dipakai oleh orang kita untuk membacakan tahlil kan. Hari 1 sampai hari ke-7. Padahal Islam mah kalau mau berdoa sepanjang waktu. Tiap hari ini berdoa. Ya. Jadi boleh Pak dikumpulkan, pokoknya asri'u bil janajah. Percepat-cepat kumpulkan jenazah. Kalau dia baik, kamu menyampaikan dia kepada kebaikan. Kalau dia jahat, engkau berlepas diri. Untuk jalin bayi Pak, apakah anak di itu Pak? Iya. Janin bayi pemandiannya nggak jelas. Tapi kalau dimandikan seperti orang dewasa tidak apa-apa bayi. Kemudian bacaan jenazahnya apa? Yang sampaikan ada nggak itu beda pendapat. Sehingga kalau di mana di musim Mekah, ya al mautul mayyit wa tifli gitu kan ya. Wa tifli itu anak-anak. Nanti saya cari lagi informasi. Oke, apa lagi? Ini Pak, gimana kalau biasanya suka ada si mayat itu sebelum meninggal itu ada wasiat, bilangnya katanya kalau saya meninggal minta dikubur di iya. apa gitu. Kalau mama mati, kuburkan di samping suami mama. Boleh. Laksanakan kalau memang bisa. Pas ternyata udah penuh samping kiri kanannya. Di mana saja. Biarlah berjauhan dengan suami, asal amalnya soleh semua, akan berdampingan di akhirat. Biarpun dikuburnya jauh-jauh, satu di Tangerang, kedua di Cirebon, akan bertemu di alam mahsyar. Ya. Biarpun dia berdampingan, suaminya soleh, perempuannya tidak misalnya, ya nggak bisa. Jadi bukan soal tempat, tapi soal amal soleh. Ya. Oh, kuburan bersusun. Saya pernah membuat jurnal dengan Pak Dr. Abduh keuangan di TB. Judulnya adalah Rancang Bangun Kuburan Bersusun di bawah, bukan rest area ya, di bawah prasarana publik. Boleh enggak ya? Tapi saya nggak selesaikan dari kalau ke umur habis. Saya banyak tuh jurnal stem cell, Bitcoin udah masuk, udah jadi angka keempat A. Yang lainnya enggak. Oke, cukup? Bisa ada? Ya. Enggak. Itu mah kalau melayat orang bersih belah mandi. Kenapa kotor? Jadi kalau ke rumah sakit saya kata istri, Pak, buka pakaian semua, cuci. Ini mah baru sekali pakai aja, ganti aja. Itu banyak virusnya. Jadi bukan gara-gara akidah. Ya. Mati suri itu adalah pingsan. Ada 4 tingkatan pingsan. 1 namanya shock. Kedua lena. Ketiga pingsan. Keempat mati suri. 1 shock, kaget luar biasa. Sudah terangkan kan lu?
Jadi ketika bapak masuk ke kamar, ini mati lampu nih, masuk kamar, si ibu keluar dari kamar sudah pakai masker barodas, pakai bonteng di dia. Begitu. Plak, itu sok. Yang kedua, Lena. Mama, si Ade masuk sumur. Lena. Lena. Kalau bahasa Isdahlia, Lena. Kalau Isdahlia. Hah? Ah, Nurjana benar. Apa? Ahli dangdut mah apa? Langsung dikoreksi. Ikan Nurjana apa ya? Nurjana. Yang ketiga adalah pingsan. Koma itu pingsan. 2 hari, 3 hari, sebulan. Nah, mati suri mah tidak ada tanda kehidupan. Semua detik ini tidak berdetak. Ini enggak ada. Mata dibuka udah nggak nutup lagi. Itu namanya mati suri, tapi badan hangat. Itu mati suri. Nah, mati suri itu bisa melihat bahwa dia diangkat dari kursi ke tempat pembaringan, dimandikan, gitu. Tapi tunggu, bisa-bisa 2 jam bangun lagi dia. Dia dimandikan, ditutup, digotong, tiba-tiba maghrib, lari semua. Mati suri. Nah, mati suri itu punya pengalaman yang sangat spiritual. Jadi ada Fauzan, orang Telkom. Fauzan, anakku, kembali kamu belum waktunya, kata mamahnya itu. 4 kali dia mati suri. 4 kali. Ini beda ya. Denyut jantung juga berhenti ya. Hangat tapinya. Tunggu 2 jam. Ini bahkan lebih pernah terjadi puasa juga lama Pak. Dia meninggal. Tapi feeling memang belum meninggal. Ternyata dia ada. Sudah ya? Batuk. Sok terakhir. Kalau menguburkan jenazah jalankan, sedangkan nanti ada sebagai orang sholat. Ya. Yang kedua Pak, perempuan berjamaah turun diharamkan mengikuti penguburan jenazah, tapi setelah itu boleh diperbolehkan sunat. Itu kan maksudnya setelah dikuburkan itu Pak gimana? Oke. Ummu Atiyah mengatakan begini. Kunna nuhina anitiba'il janaizi walam yu'zam alaina. Kami para perempuan dilarang mengantar jenazah ke kuburan, tapi nggak diharamkan. Berarti boleh bagi yang kuat, bagi yang gampang pingsan mah jangan. Oke. Yang kedua tadi soal apa? Sholat. Ya, itu adzan ketika mau menguburkan itu tradisi saja. Bukan dari hadis, bukan dari apa. Tradisi saja. Bahkan golongan jenazah kepada keluarga jenazah dimohon mengolongi kerana jenazah. Nah, nama tradisi ya. Oke Pak, kawan. Hah? Ah iya. Ya. Ya. Kok nggak bisa? Keluarga tidak harus bawa pesawat sendiri. Boleh. Keluarga Pak Harto misalnya punya duit banyak, buat pengusaha. Tolonglah kembalikan suami saya ke Jakarta. Pesawatnya udahlah nyewa sendiri. Saudi Arabia Airlines soranganan. Ya guys, boleh gitu. Boleh. Ada jet kecil kan? Jet kecil bisa. Jamaah haji orang mah dikuburkan di DW. Di keluarga jamaah haji meninggal dunia di Madinah. Di Madinah kuburkan di Madinah saja. Mekah di Mekah. Jangan dibawa ke misalkan satu mubadir uang ya. Kedua manfaatnya apa? Ya.
Oke, sekian. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.